Mari kita membuka Alkitab kita pada pagi ini di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Tema kita adalah tentang sifat kasih karunia. Sifat kasih karunia. Kasih karunia adalah tema sentral kita pada tahun ini, di mana tema Natal kita menjadi tema kita di tahun 2024 ini, bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan melihat ada beberapa sifat daripada kasih karunia. Tentu kalau kita bicara sifat, tentu si pemberi kasih karunia itulah yang akan kita lihat. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Sama-sama kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, ya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Dalam hidup ini kasih karunia itu selalu memiliki satu sifat di mana dia progresif. Artinya dia bertumbuh, dia berkembang, dia bertambah banyak. Kita harus tahu bahwa ayat ini berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuhlah. Berarti ada sebuah proses dari yang kecil menjadi besar, dari yang sedikit menjadi banyak, dari yang tidak ada menjadi ada dan berkelimpahan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Apa yang membuat kasih karunia tidak bertumbuh? Ayat yang ke-17. Kalau orang-orang hidup dalam kesesatan. Dunia sekarang adalah dunia yang hidup dalam kesesatan. Tidak ada lagi hukum, hati nurani sudah mereka matikan alarmnya. Mereka sudah hidup dalam segala bentuk kesenangan-kesenangan. Yang kedua, penyebab orang tidak bertumbuh dalam kasih karunia, dia kehilangan pegangan yang teguh. Dia tidak mampu setia, tidak mampu berdiri teguh dalam segala keadaan. Mungkin waktu senang dia bisa, tapi waktu susah, waktu sulit, waktu sakit, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah kita punya pegangan ketika satu persoalan besar datang? Mampukah kita berpegang terus pada Tuhan? Seperti Ayub yang memiliki persoalan berat, tapi dia berpegang pada Tuhan. Maka bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi semakin kita mengenal, semakin saudara-saudara mengenal Tuhan, semakin bertambah kasih karunia-Nya. Kalau hidup kita kurang pengenalan kepada Tuhan, kasih karunia-Nya pun seperti itu saja, biasa-biasa saja. Ada kasih karunia yang secara umum, ya, nafas, oksigen itu secara umum. Orang yang di gereja ini dapat oksigen, yang di kedai tua sana pun dapat oksigen. Ya, yang di rumah pun tidur-tidur dapat oksigen. Yang sedang tamasya, rekreasi, enggak ibadah pun dapat oksigen. Itu kasih karunia secara umum. Seluruh manusia mendapatkan itu, tetapi ada yang secara khusus, spesifik. Ada berkat yang di dalam. Ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan di hati kita. Amin, saudara. Tapi itu semua akan terjadi kalau kita semakin mengenal dan mengenal Tuhan.
Bagaimana orang mau mengenal Tuhan? Ibadah nggak pernah. Ya, ibadah sekali sebulan. Itu pun yang sekali sebulan pas mendengar firman Tuhan nggak fokus. Bagaimana dia mau mengenal Tuhan? Dia tidak punya waktu. Dia selalu berkata sibuk, kerja sibuk, urusan ini, urusan itu. Bikin ini, bikin itu. Bagaimana dia mau mengenal Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan harus punya waktu. Dia harus memberi satu pengorbanan. Ada proses yang harus dikerjakannya agar ketika semakin dia mengenal Tuhan, semakin Tuhan dikenal oleh dia, maka kasih karunia pun semakin berlimpah. Jadi kasih karunia itu akan bertumbuh, berkembang kalau semakin hidup kita mengenal Tuhan. Makanya ada nyanyian rohani yang juga sering kita nyanyikan. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus, ku kenal. Hari ini kita mendengar firman. Gunanya apa? Gunanya supaya hidup kita semakin mengenal Tuhan. Kalau hidup kita semakin mengenal Tuhan, datang persoalan, datang masalah, kita tidak takut. Kita sandar pada Tuhan. Kita kenal Tuhan kita tidak mengecewakan. Kita kenal Tuhan kita Allah yang maha besar. Kita kenal Tuhan kita tidak meninggalkan kita walau dalam keadaan apapun. Orang yang sudah kenal Tuhan, dia tidak akan pernah lagi takut dalam kehidupan ini. Dia mampu menjalaninya dengan kekuatan kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang kita melihat ada 4 sifat kasih karunia Tuhan. 4 sifat kasih karunia Tuhan bagi kita, kepada kita manusia yang dicintainya, yang dikasihinya. Yang pertama, kasih karunia Tuhan itu selalu cukup. Standarnya adalah cukup. Bisa berlimpah-limpah? Bisa. Seperti yang saya katakan tadi. Bisa berlimpah-limpah kalau kita semakin mengenal Tuhan. 2 Korintus pasal 12, mari kita lihat dulu. 2 Korintus pasal 12, ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini jawaban Tuhan ketika Paulus minta agar duri dalam daging itu diangkat oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata dalam doanya kepada Paulus, cukup kasih karunia. Kasih karunia itu selalu cukup bagi hidup kita. Kadarnya ada kecukupan, tidak pernah kurang. Jangan katakan kelemahan, masalahku lebih banyak daripada kasih karunia. Kasih karunia itu selalu cukup bagi saudara dan saya. Yang membuat kita hari ini bisa ada, berdiri sampai sekarang. Tahun 2024 ini. Karena kasih karunia selalu cukup. Ibarat orang ya atau manusia yang baru lahir, seorang bayi yang baru lahir, dia harus punya gizi yang cukup. Dia dikasih protein, dia dikasih makanan yang baik supaya apa? Ketika gizi pertumbuhan, gizi makanan yang ada yang diasupnya itu cukup, maka dia akan bertumbuh secara baik. Haleluya. Indonesia sekarang terancam stunting. Stunting itu adalah pertumbuhan yang tidak normal. Di mana IQ, kemampuan berpikir seseorang itu bisa menurun. Kalau ini terjadi 25 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang, generasi kita menjadi generasi yang bodoh. Makanya kita tidak mungkin bersaing dengan negara-negara lain kalau stunting terjadi. Itu sebabnya pemerintah menggelontorkan begitu banyak dana. Walaupun dana itu dipakai kata pemerintah untuk beli telur, ya, karena telur itu sumber protein. Protein itu meningkatkan satu pertumbuhan yang baik, khususnya di otak. Tapi kalau sudah tua jangan sering-sering makan telur. Ya, yang masih anak-anak ini masuknya, ya, jangan udah tua sering-sering telur aja, keteluran nanti jadinya. Ya kan? Tapi ini anak-anak, ya, itu baik. Mereka asup telur.
Apalagi kalau yang orang tua telur ayam kampung aja. Ya. Jadi mereka diberikan satu asupan yang cukup supaya ketika mereka bertumbuh, IQ mereka itu IQ yang baik. IQ mereka itu IQ yang baik. Jadi kalau kena stunting, ya diprediksi kalau ada 5 sampai 10 juta anak di Indonesia ini kena stunting, nanti 25 tahun IQ-nya itu cuma 70. IQ-nya itu cuma 70, standarnya 110, 120. Bayangkan kalau IQ 70, mau bagaimana dia belajar bahasa Inggris? Mau bagaimana dia bersaing dengan negara luar? Itu yang membuat pemimpin-pemimpin negara ini sangat takut kalau sempat ini terjadi. Karena itu biasanya stunting itu terjadi di daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang miskin, yang sulit mendapat asupan. Anak-anak kita lebih suka jajan bakso ini dan itu. Ya, makanya terjadi penyakit, terjadi masalah karena asupan mereka tidak sehat. Tapi kalau asupan mereka sehat, mereka punya otak ketika belajar pun jadi cerdas, jadi cemerlang, saudara. Amin, saudara. Mungkin saudara berkata, saya dulu masih kecil di kampung gak pernah makan telur, pintarnya saya. Iya, tapi kan gak pernah makan bakso juga, gak pernah makan saus juga kan, makan ikan mujair di Danau Toba kan. Jadi masih ada sekarang ini asupan-asupan kimia yang ada, jajanan kimia merusak otak. Merusak otak. Saudara tahu kalau saudara pergi ke Jepang, di Jepang itu mereka itu makanannya begitu higienis, bersih. Selalu makan ikan, makanya orang Jepang itu pintar-pintarnya luar biasa. Cerdas semua. Karena diberikan asupan yang cukup. Begitu juga kalau kasih karunia cukup bagi kita, kelemahan, persoalan apapun, kita tidak akan mundur. Amin, saudara. Kita tidak akan mundur. Karena ada kasih karunia yang cukup bagi saya dan saudara. Yang kedua, kasih karunia selalu baru. Dia bukan barang bekas. Ya. Bukan bekas kemarin, bekas minggu lalu, bekas bulan lalu, bekas tahun lalu. Oh, Tuhan itu selalu, kalau dia kasih karunia-Nya itu selalu baru. Ratapan pasal 3 ayat 22. Maaf, ayat 23. Saya baca dari ayat 22 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia itu juga sama dengan kasih karunia. Tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Selalu baru. Kita makan pagi bisa karena masakan kemarin kita panasi. Tapi kasih karunia tidak ada yang dipanasi. Semuanya baru buat saudara. Tadi pagi saudara bangun pagi di rumah saudara, di kamar saudara, di tempat tidur saudara. Ketika saudara bangun, Tuhan beri kasih karunia yang baru bagi saudara. Haleluya. Ya, luar biasa kasih karunia, selalu baru. Ini berarti fresh from the oven. Tuhan memberi berkat seperti embun, kata firman Allah. Embun itu kalau pagi dia datang jam 4, turun dari atas, dari awan itu dia masuk ke tanah, ke pohon-pohon itu pun jadi dapat air, dapat sesuatu yang menyegarkan. Luar biasa saudara-saudara, selalu baru. Ini bicara apa? Selalu ada harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. 2 Korintus pasal 5 berkata, ketika kita sudah hidup baru, menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada sesuatu yang baru Tuhan beri bagi saudara dan saya. Waktu Tuhan kasih atau memelihara bangsa Israel di 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel itu dikasih mana. Karena mereka kan gak mungkin nanam ke ladang, berkebun, gak ada. Karena mereka di padang gurun, gak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana mereka makan? Tuhan kirim mana, itu dari embun yang turun ke atas kemah mereka, tapi ketika diambil dimasukkan ke dalam piring-piring mereka semua, itu berubah menjadi roti. Itu yang disebut mana. Tapi harus diambil secukupnya. Tuhan katakan, kalau hari pertama ambil secukupnya. Jangan simpan untuk besok, karena besok ada lagi yang baru. Besok bangun lagi mereka keluar dari kemah, ambil lagi secukupnya, kecuali hari yang ke-6. Karena hari yang ke-6 harus diambil 2 kali lipat untuk hari yang ke-7. Kenapa? Karena hari yang ke-7 tidak turun, itu hari Sabat.
Tapi setiap kali mereka mengambil, hari yang ke-6 2 kali lipat, hari yang ke-7 tidak pernah basi. Tapi kalau hari pertama mereka coba ambil banyak, besok sudah basi. Tuhan tidak mau orang Israel menjadi seperti itu. Tuhan kasih selalu yang baru. Tuhan kasih selalu yang baru. Jadi selalu ada harapan baru bagi hidup kita. Jangan pernah putus asa. Mungkin persoalan kita sudah lama, persoalan kita berlarut-larut, tapi kasih karunia-Nya selalu baru. Bagi saudara dan saya tidak pernah usang. Haleluya. Yang ketiga, menurut ratapan kembali dalam ayatnya yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis. Tak berkesudahan dan tak habis. Berarti kasih karunia tidak pernah habis. Ya. Kekuatan kita yang habis. Kadang-kadang kerajinan kita yang habis. Sudah mundur, kendor dia katanya. Janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Efesus 6 berkata, engkau harus berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang itu supaya celana itu tidak kendor. Kalau kendor akhirnya apa? Dia tidak mungkin berperang. Karena seorang prajurit yang mau berperang, dia harus mengikat pinggang. Di pinggang itu bisa dia taruh banyak senjata-senjata. Kita nggak akan punya senjata kalau kerajinan kita kendor. Apa yang mau kita ikatkan? Kerajinanmu sudah kendor, sudah lepas, saudara. Seorang prajurit akan bisa mensarungkan pedang. Diikat pinggangnya itu dia selipkan, ada sarung pedang. Di situ kekuatannya. Dia simpan berbagai macam senjata di situ. Saudara-saudara, walaupun kekuatan kita sering habis, sering tidak berdaya, tetapi ayat ini berkata, tak habis-habisnya rahmatnya Tuhan. Jadi sumber kasih karunia itu Tuhan. Stoknya luar biasa banyak, saudara. Sangat banyak. Kita mau perlu apa dengan kasih karunia Tuhan? Dia akan kirimkan bagi saudara dan saya. Tidak habis, tidak berkesudahan. Selalu ada. Dia seperti air mengalir. Kalau kita pergi ke sungai, di tepi lereng gunung, maka kita lihat ada sungai di sana, air mengalir di sana. Dia tidak akan pernah habis. Terus menerus, terus menerus, terus menerus, terus menerus. Itulah gambaran kasih karunia Tuhan. Dia akan memelihara hidup kita dengan luar biasa. Amin, saudara. Walaupun uang di dompet kita sudah mau habis karena ini sudah bulan tua, ya. Tapi kasih karunia Tuhan gak habis. Siapa yang dompetnya udah mulai kosong? Waduh, banyak juga ini ya. Tapi saya berdoa Tuhan isi kembali. Selalu baru dan selalu baru. Haleluya. Haleluya. Dia tidak pernah habis bagi hidup kita. Makanya kita selalu datang kepada Tuhan, minta Tuhan. Saya minta kasih karunia Tuhan. Wah, dia akan berikan. Dia beri yang baru dan dia beri yang tak berkesudahan. Selalu ada, stok ada. Ini gambaran Tuhan itu sumber yang sangat luar biasa. Yang keempat, kasih karunia itu menjadikan hidup kita atau segala sesuatu di dalam hidup kita indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Jadi saudara-saudara lihat bahwa kasih karunia ini membuat satu perbedaan. Mungkin kita ingin Tuhan mempercepat waktunya, tapi kasih karunia itu bekerja step by step. Ada waktu dengan waktu yang akan dia kerjakan dalam hidup ini. Itu sebabnya kita harus ikuti, jalani. Jangan kita lupakan waktunya Tuhan itu. Coba kita baca Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Yuk. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Kita nggak bisa tahu dari awal sampai akhir.
Tapi kita bisa tahu kasih karunia itu akan memberi waktu yang terindah. Yusuf satu saat diberi mimpi. Dia jadi orang besar. Dia jadi pejabat tinggi. Dia memelihara satu bangsa. Memelihara satu keturunan yang besar. Dia tidak tahu bagaimana itu terjadi. Tapi seiring berjalan waktu, kasih karunia menunjukkan sesuatu yang indah. Walaupun kadang-kadang waktu dia melewati menuju kepada sesuatu yang indah itu berat jalannya. Sama seperti kalau kita mau pergi ke satu tempat rekreasi yang indah, katakanlah itu di gunung atau di sungai atau di satu tempat. Biasanya tempat itu indah, semakin indah tempat itu, semakin sedikit orang yang ke sana. Kenapa? Karena perjalanan menuju tempat yang indah itu semakin berat. Semakin berat pastinya. Tapi hanya sedikit orang yang mampu ke sana. Begitu juga lah perjalanan kita dengan Tuhan. Untuk menuju sesuatu yang indah itu kadang kita untuk melewati sesuatu yang berat sekali. Tapi itu adalah proses, itu adalah jalan kasih karunia. Dan ketika kita sampai di tempat itu, disitulah kasih karunia itu akan menjadikan sesuatu indah pada waktunya. Ada orang yang 38 tahun di kolam Bethesda sakit. Bayangkan 38 tahun, bagaimana lagi hati perasaannya kalau sudah begitu lama mengalami sakit. Dia hidup dalam keadaan yang sangat tertekan. Ketika Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia enggak jawab mau atau enggak. Dia bilang enggak ada orang yang menolong aku di sini. Enggak ada orang yang mau membantu aku. Kalaupun aku mau pergi ke situ, sudah duluan orang pergi ke sana. Sebab kolam Bethesda itu unik. Kalau digoncang malaikat airnya, siapa yang duluan masuk, dia sembuh. Apapun penyakitnya, dia lumpuh. Dia enggak ada satupun yang membantu dia. Orang semua pengen sembuh. Di kolam itu enggak pakai nomor antri. Bukan seperti pangkalan ojek. Ada nomor antrinya. Di situ enggak ada siapa yang duluan. Sehingga hatinya dalam keadaan yang sangat sedih. Ketika Yesus datang dan berkata, maukah engkau sembuh? Dia enggak jawab apa-apa. Dan Yesus berkata, hai engkau bangunlah, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 38 tahun tidak bisa berjalan, sekarang dia berjalan. Itulah kasih karunia Tuhan. Ketika kasih karunia itu datang, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang tidak terpikir akan jadi dalam hidup kita. Kita sudah doakan, kita sudah gumuli, sampai satu saat kita lupa apa yang kita doakan itu, kita lupa apa yang kita gumuli itu. Dan akhirnya pada waktunya nanti, waktu yang indah, terjadilah sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Kita menunggu, makanya kita harus sabar, bertumbuh terus, agar ketika itu datang, kasih karunia itu akan membuka segala sesuatu indah pada waktunya. Saya berdoa buat saudara-saudara pada pagi hari ini. Apapun keberadaan hidup kita, keluarga kita, pribadi, lepas pribadi yang hadir di rumah Tuhan pagi hari ini. Tetaplah percaya, jangan pernah menyerah. Karena mujizat Tuhan pasti akan datang bagi kita. Kalau kita tidak mundur, tidak menyerah, maka kuasa Tuhan akan menyertai hidup kita. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tapi Tuhan berjanji bahwa akan ada penyertaan Tuhan bagi saudara ketika melewati badai, melewati persoalan, melewati masalah itu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru.